Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Safaat. Saya mahasiswa Akademi Farmasi Cendika Husada dengan nomor NIM 2001025. Di sini saya akan menjawab soal mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Yang pertama, mengapa sebagai seorang farmasi harus mempelajari dan menguasai ilmu anatomi dan fisiologi pada manusia? Jelaskan dan berikan contohnya. Farmasi termasuk bergerak di bidang kesehatan, juga memerlukan ilmu anatomi dan fisiologi ini karena sebagai profesi yang bertugas membuat obat dan digunakan untuk manusia, maka seorang farmasi dapat mempelajari bagaimana jalannya obat dalam tubuh, sehingga pekerja farmasi harus mengenal struktur tubuh manusia. Misal, pada saat kita mengedukasi kepada pasien terkait kegunaan obat dan cara pemakaian contoh obat lambung yang harus diminum sebelum makan. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Berikan penjelasan Anda terkait gambar yang berkenan dengan tingkat organisasi kehidupan. Tubuh manusia tersusun dari tingkat dari atom terkecil hingga berbagai organ yang saling bekerja sama. Berikut tingkatan yang ada dalam gambar di atas dan fungsinya. Tingkat molekul yang berperan struktur dan fungsi sel dan membawa informasi genetik yang disalurkan melalui proses reproduksi sel. Tingkat sel merupakan unit kehidupan paling kecil. Dua jenis, yaitu makhluk hidup yang terdiri satu sel yang disebut uniseluler dan makhluk hidup yang terdiri banyak sel disebut multiseluler. Tingkat jaringan merupakan kumpulan sel yang mempunyai bentuk serta fungsi yang sama. Jaringan terdiri dari jaringan otot, epitel, ikat, dan saraf. Tingkat organ sebuah kumpulan jaringan yang memiliki fungsi tertentu, contohnya organ pada manusia, jantung, paru-paru, dan lambung. Tingkat sistem organ, tingkat organisasi kehidupan yang menyusun sebuah individu tingkat tinggi, contohnya berperedaran darah pada manusia yang tersusun dari jantung dan pembuluh darah berfungsi menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Tingkat organisme yang memiliki bagian sistem pencernaan dalam tubuh manusia yang sudah terbentuk. Soal nomor 3. Homeostasi merupakan proses dan mekanisme alami tubuh untuk mempertahankan agar tetap stabil ketika terjadi perubahan pada lingkungan. Berikan penjelasan Anda rinci bagaimana mekanisme tubuh manusia untuk mempertahankan. Yang pertama, agar tubuh tetap konstan. Yang kedua, gula darah tubuh tetap normal. Suhu tubuh naik 37 derajat, sistem saraf akan memberikan sinyal melalui pembuluh darah dermal agar mengalami dilatasi dan dapat mengekskresikan keringat. Tubuh akan mengalami penurunan panas pada lingkungan, maka suhu tubuh normal. Jika suhu tubuh turun, sistem saraf memberikan sinyal melalui pembuluh darah dermal akan mengalami kontraksi. Tubuh menyimpan. Jika suhu terus menurun, maka sistem saraf memberi sinyal pada otot dan tubuh akan menghasilkan panas, maka suhu tubuh menjadi normal. Gula darah meningkat, tubuh akan menyerap glukosa. Insulin dilepaskan melalui sel-sel beta pankreas dan insulin akan mengambil sel-sel glukosa sebagai sumber energi dan diubah menjadi glikogen, lemak, dan protein, maka terbentuknya gula darah menurun. Jika gula darah menurun, tubuh menggunakan glukosa dan glukogen dilepaskan dari sel-sel beta pankreas. Glukogen hati mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga gula darah meningkat. Soal nomor 4. Jelaskan tentang otak besar pada manusia. Otak besar atau cerebrum yang disebut adalah bagian otak yang paling besar. Organ yang sangat kompleks ini memiliki berbagai fungsi penting bagi tubuh, seperti mengatur gerakan tubuh, kemampuan berbahasa, berpikir, dan menyimpan memori. Dan otak besar terdiri dari dua, yaitu otak kiri dan otak kanan. Berikut fungsi otak kiri dan otak kanan, yaitu yang pertama, lobus frontal terletak di bagian depan otak dan berperan mengendalikan gerakan tubuh emosi. Yang kedua, lobus occipital terletak di bagian belakang otak, berperan membantu mengenali lewat indera. Yang ketiga, lobus temporal terletak di kedua sisi kepala yang sejajar dengan telinga. Bagian otak ini berfungsi terhadap pendengaran, memori, dan emosi. Yang keempat, lobus parietal terletak di belakang lobus frontal. Bagian ini mempunyai peranan penting dalam menafsirkan gerakan tubuh.
Soal nomor 5. Jelaskan seberapa penting hipotalamus terhadap tubuh manusia. Hipotalamus sangat penting karena menjadi penghubung dan mengatur komunikasi antara sistem hormon dan sistem saraf, juga berperan dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan manusia. Soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Berikan penjelasan tentang kelenjar hipofisis berdasarkan gambar di atas. Hipofisis merupakan kelenjar berukuran kecil yang mempunyai fungsi yang kompleks dan dijuluki kelenjar master. Kelenjar hipofisis dibagi menjadi dua, yaitu hipofisis posterior dan hipofisis anterior. Hipofisis posterior, neurohipofisis, menghasilkan hormon vasopresin dan hormon oksitosin. Hormon vasopresin atau hormon antidiuretik, hormon yang dikeluarkan oleh hipotalamus atau bagian otak bawah, yang berperan mengatur kadar air penyerapan kembali pada ginjal sehingga mempengaruhi jumlah produksi urin. Hormon oksitosin yang berfungsi untuk kontraksi otot uterus dan merangsang air susu ibu. Hormon hipofisis anterior atau adenohipofisis menghasilkan prolaktin, hormon yang berfungsi pertumbuhan dan perkembangan payudara dan menghasilkan air susu pada wanita. TSH, yaitu hormon yang mengatur sekresi hormon tiroid dan pertumbuhan kelenjar tiroid. ACTH, hormon pengatur sekresi kortisol oleh korteks adrena dan adrenal. LH, yaitu hormon produksi hormon testosteron pada wanita. Hormon ini berfungsi sebagai pengatur produksi estrogen dan progesteron. VSH, hormon ini berfungsi sebagai penghasil sperma pada pria, sedangkan pada wanita hormon ini merangsang pertumbuhan dan perkembangan sel ovum. GH, yaitu hormon yang berfungsi sebagai pengatur pertumbuhan dan metabolisme tubuh. Soal nomor 7. Berikan penjelasan apa yang terjadi jika bagian otak belakang mengalami kerusakan. Otak belakang merupakan otak yang tersusun dari pons, medula oblongata, dan otak kecil atau cerebellum yang membentuk batang otak. Berikut otak kecil merupakan bagian sistem saraf pusat yang letaknya berada di bagian atas batang otak. Fungsi otak kecil atau cerebellum adalah untuk mengontrol gerakan keseimbangan tubuh manusia. Gangguan otak kecil dapat menyebabkan ataksia, yaitu kondisi ketika seorang kehilangan kemampuan dalam menjaga keseimbangan, melakukan koordinasi anggota geraknya, dan berbicara. Pons terletak antara otak tengah dan medula oblongata. Di bagian batang otak ini terdapat 4 saraf kranial yang berperan dalam mengendalikan ekspresi wajah dan menjaga keseimbangan dan koordinasi tubuh. Pons juga berfungsi dalam mengatur pernapasan. Medula oblongata terletak di bawah pons dan berperan dalam mengendalikan fungsi beberapa sistem tubuh seperti pernapasan, pencernaan, detak jantung, dan menelan. Bagian otak ini juga menjadi penghubung antara pons dan saraf tulang belakang. Soal nomor 8. Sebutkan 12 pasang saraf kepala beserta fungsinya atau yang disebut dengan cranial nerves. Yang pertama, olfaktori untuk mendeteksi indera penciuman, optik untuk mendeteksi penglihatan, okulomotor untuk mengatur sensori gerakan mata tertentu, troklear untuk mengatur gerakan mata bola mata ke bawah, trigemini sensasi fasial atau wajar, abdusen sinyal-sinyal sensorik dari otot mata melirik dan melotot. Facialis memiliki fungsi motorik dan sensorik. Vestibulococlear berperan dalam pendengaran dan membantu keseimbangan. Glossopharyngeal untuk merasakan sensasi di lidah di bagian belakang. Vagus berperan merasakan sensasi organ-organ terdapat di perut, pencernaan, dan saluran pernapasan. Accessorios untuk mendukung motorik atau pergerakan dari otot leher. Yang terakhir, hipoglossus
mengatur pergerakan otot lidah. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.